Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas multimedia. Di mana di sini saya membuat tentang media pembelajaran khusus untuk mata pelajaran fisika, di mana saya mengambil materi tentang energi dan usaha. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, di sini saya ingin memberikan beberapa contoh tentang usaha, contoh gambar tentang usaha, dan juga contoh gambar tentang energi. Kemudian kita lanjutkan ke materi, yaitu pertambahan energi. Sebelum kita mengetahui lebih jauh lagi tentang energi, di sini saya ingin memberikan satu contoh tentang energi, di mana seperti yang kita lihat bahwa tumbuh-tumbuhan itu sangat memerlukan energi. Contohnya seperti energi matahari, di mana tumbuh-tumbuhan memerlukan energi matahari ini untuk melakukan proses fotosintesis. Seperti yang dijelaskan di samping bahwa makhluk hidup itu selalu memerlukan energi. Seperti contohnya tumbuh-tumbuhan dan juga manusia. Nah, manusia ini juga sangat memerlukan energi untuk melakukan aktivitas. Sebelum kita mengetahui tentang pengertian energi, ada baiknya kita mengetahui bahwa energi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia, yang berarti kegiatan atau aktivitas. Kemudian kita lanjutkan ke pengertian energi. Nah, pengertian energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha, dan satuan energi adalah joule. Kemudian kita lanjutkan ke bentuk-bentuk energi. Nah, bentuk-bentuk energi ini sangat beragam. Di antaranya yaitu pertama ada energi listrik. Nah, energi listrik ini yaitu energi yang ditimbulkan dari perpindahan muatan-muatan listrik. Energi listrik ini juga dapat dijumpai seperti di baterai, generator, dan juga aki. Kemudian yang kedua ada energi bumi. Energi bumi ini merupakan energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan bumi. Kemudian energi bumi ini juga dapat diketahui melalui telinga kita. Nah, bumi ini dapat dihasilkan dari benda yang bergetar. Bumi juga dapat dikatakan jika tinggi rendahnya bumi yang dipengaruhi oleh cepat lambatnya benda bergetar, maka makin cepat dan kuat benda bergetar, maka bunyi semakin tinggi atau keras. Justru sebaliknya, jika makin lambat dan lemah benda bergetar, maka bunyi semakin lemah. Contoh dari energi bumi yaitu trompet yang ditiup, gitar yang dipetik, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada energi panas. Energi panas adalah segala kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh panas. Nah, energi panas ini juga sering disebut dengan kalor. Kemudian yang keempat ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya menyebabkan tempat gelap menjadi terang. Kemudian sumber utama energi cahaya ini adalah matahari. Contoh energi cahaya misalnya matahari, api, cahaya lampu, cahaya lilin, dan lain sebagainya. Kemudian di sini yang kelima ada energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan di dalam senyawa-senyawa kimia seperti makanan, kayu bakar, dan juga aki. Yang keenam, energi nuklir. Energi nuklir ini adalah energi yang dihasilkan dari proses kimia yang dikenal dengan reaksi fisi dan reaksi fusi pada sebuah inti atom. Kemudian selanjutnya energi potensial dan energi kinetik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perubahan bentuk energi. Nah, sebelum kita lanjutkan ke contoh perubahan energi, ada baiknya kita harus mengetahui bunyi dari hukum kekekalan energi. Nah, di sini dituliskan bahwa bunyi hukum kekekalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian kita langsung masuk ke contoh perubahan energi. Yang pertama ada energi listrik menjadi energi panas, misalnya pada setrika listrik, kompor listrik, dan solder listrik. Kemudian yang kedua ada energi listrik menjadi energi cahaya,
energi yang terkandung atau dimiliki oleh suatu benda yang sedang mengalami gerak garis lurus. Sedangkan untuk energi kinetik rotasi itu merupakan energi yang terkandung dalam sebuah objek yang sedang berputar. Kemudian kita lanjutkan ke pengertian energi kinetik. Nah, pengertian dari energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Nah, rumus dari energi kinetik bisa dilihat di sini dan juga keterangan dari rumus energi kinetik. Kemudian kita langsung masuk ke contoh energi kinetik. Di sini saya mengambil satu contoh dari energi kinetik, yaitu sebuah planet yang sedang berputar mengelilingi matahari. Kemudian kita masuk ke energi potensial. Nah, energi potensial ini merupakan energi yang dimiliki oleh sebuah benda yang belum digunakan, sehingga bisa dikatakan semua benda memiliki potensi bergerak yang belum tentu seberapa energi itu akan keluar atau seberapa besar gaya yang dihasilkan dari pergerakannya. Contoh dari energi potensial ini adalah pegas, ketapel, busur, dan anak panah, dan juga gaya gravitasi. Nah, di sini ada salah satu contoh gambar seseorang sedang menarik busur. Kemudian di sini dijelaskan bahwa gambar di samping ini menunjukkan tentang contoh energi potensial, di mana seseorang sedang menarik busur dan anak panahnya. Nah, ketika kita menarik busur dan anak panah, kemudian melepaskannya, maka di situ akan terjadi peristiwa memanjang dan memendek. Dan ini menunjukkan adanya energi potensial elastis. Kemudian di sini ada rumus energi potensial. Bisa dilihat di sini rumus energi potensial dan juga keterangan dari rumus energi potensial. Kemudian kita masuk ke kekekalan energi mekanika. Nah, kekekalan energi mekanika ini merupakan gabungan dari energi kinetik dan juga energi potensial, atau bisa disebut dengan penjumlahan antara energi kinetik dan juga energi potensial. Nah, di sini ada rumus dari energi mekanika, yaitu energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Kemudian kita lanjutkan ke pengertian usaha. Nah, di sini ada salah satu contoh gambar. Kita cermati di sini di bawah ini. Nah, di sini ada pertanyaan, seseorang tersebut sedang melakukan apa? Nah, kita masuk ke sini. Apa itu usaha? Nah, di sini ada salah satu contoh gambar seseorang sedang melakukan usaha, di mana jika mobil bergerak, maka orang tersebut dikatakan melakukan usaha. Dan apabila jika mobil tetap diam, maka usaha yang dilakukan bernilai nol. Mengapa benda yang bergerak dikatakan usaha? Itu dikarenakan di dalam ilmu fisika, usaha berkaitan dengan suatu perubahan. Kemudian kita lanjutkan ke pengertian usaha. Nah, pengertian usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda tersebut yang mengalami perpindahan. Kemudian kita lanjutkan ke rumus usaha. Di sini ada rumus usaha. Dan di sini juga ada keterangan dari rumus usaha, bisa Anda lihat langsung. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, kebetulan di sini saya mengambil dua contoh soal. Yang pertama ini ada contoh soal yang merupakan contoh soal energi kinetik. Bisa Anda baca di sini. Kemudian cara-cara mengerjakannya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh